Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas Farmasi B dengan anggota yang pertama Mutia Nofisma, yang kedua Meyutia Yusnitasari, ketiga Karmila, keempat Nisrina Zahra, kelima Nabila Huda Ramdanisa, dan yang keenam Nur Fadila Fitriana. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan presentasi mengenai hukum penggunaan nabza dalam bidang kesehatan. Topik pembahasan pada presentasi kali ini terdapat 5 topik. Yang pertama, apa itu nabza dan klasifikasinya. Yang kedua, bahaya dari penyalahgunaan nabza di berbagai bidang. Yang ketiga, hukum nabza dalam hukum positif. Yang keempat, hukum nabza dalam hukum Islam. Dan yang terakhir, hukum penggunaan nabza dalam bidang kesehatan. Selanjutnya, topik 1, nabza dan klasifikasinya akan dibahas oleh saya sendiri, Mutia Nofisma, dengan NIM K1A020050. Nabza adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat aktif yang berupa bahan atau zat atau obat yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia akan memberikan pengaruh pada tubuh, terutama otak atau susunan saraf pusat, sehingga berdampak pada gangguan kesehatan fisik, psikis, dan gangguan fungsi sosial. Berdasarkan jenisnya, nabza dibagi menjadi 3 yang meliputi 1 natural, artinya bersumber dari tumbuh-tumbuhan, kemudian digunakan langsung tanpa ada proses apapun, seperti ganja dan opium. Yang kedua, campuran, artinya terdiri dari bahan tumbuh-tumbuhan dan bahan kimia seperti morfin, kokain, dan heroin. Yang ketiga, kimiawi, artinya obat racikan yang terbuat dari bahan kimia yang akan memberikan pengaruh seperti obat bius, LSD, kaptogan, dan amfetamin. Selanjutnya, klasifikasi nabza. Nabza dibagi menjadi 3, yang pertama narkotika, yang kedua psikotropika, dan yang ketiga zat adiktif. Yang pertama, narkotika. Berdasarkan golongannya dilihat dari lampiran Permenkes 50/2018 dapat dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, narkotika golongan 1 meliputi opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja. Yang kedua, narkotika golongan 2 meliputi ekgonina, morfin, metabromida, dan morfina. Yang ketiga, narkotika golongan 3 yang meliputi etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiran. Selanjutnya, psikotropika. Berdasarkan tingkat kecanduannya, psikotropika terbagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, psikotropika golongan 1 yang memiliki potensi tinggi menyebabkan kecanduan. Contohnya adalah LSD, DOM, dan ekstasi. Kemudian yang kedua, psikotropika golongan 2 memiliki resiko ketergantungan yang cukup tinggi tapi tidak separah psikotropika golongan 1. Misalnya adalah sabu atau metamfetamin, amfetamin, dan fenetilin. Kemudian yang ketiga, psikotropika golongan 3 memberikan efek kecanduan sedang. Di antaranya adalah mogodon, buprenorfina, dan amorbarbital. Yang ketiga, zat adiktif dapat digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Misalnya kafein yang ada pada kopi dan teh, kemudian nikotin yang ada pada rokok dan alkohol. Yang kedua, zat adiktif narkotika, misalnya sabu-sabu, kokain, ganja, heroin, amfetamin, dan lainnya. Kemudian yang ketiga, zat adiktif psikotropika. Dibagi lagi menjadi 3 golongan, yakni depresan, contohnya sedatif hipnotik, kemudian stimulan, contohnya amfetamin, dan halusinogen, contohnya LSD. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya pemaparan materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Meyutia Yusnitasari. Terima kasih kepada Saudara Mutia Nofisma. Perkenalkan, nama saya Meyutia Yusnitasari dengan NIM K1A020044. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh buruk dari penggunaan nabza secara terus-menerus, terbagi ke dalam beberapa bidang, yaitu bidang agama, kesehatan, ekonomi, dan sosial masyarakat. Baik, saya akan menjelaskan pengaruh buruk dari penggunaan nabza di bidang agama. Pada bidang agama ini, pengaruh buruknya 1.
Mengkonsumsi narkotika dapat menghalangi sholat, zikir, dan amal-amal ketaatan lainnya kepada Allah. 2. Mewarisi norma dan etika yang tercela kepada keluarga dan lingkungan sekitarnya. 3. Merusak anggota tubuh yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menanam kebaikan sebagai amal ibadah. 4. Diperbudak oleh hawa nafsu yang sesat. 5. Mendatangkan mati dalam keadaan su'ul khotimah dan mati dalam kemaksiatan. 6. Menjerumuskan pemakainya untuk melakukan kejahatan yang lebih lagi seperti pembunuhan, zina, homoseksual, lesbian, dan kriminalitas lainnya. 7. Pemakaian narkoba akan saling tolong-menolong beradil dalam melanggar dosa besar. 8. Membubazirkan harta sebagai tindakan yang sesat. Baik, saya akan menjelaskan pengaruh buruk penggunaan nafza di bidang kesehatan. Pengaruh buruk penggunaan nafza di bidang kesehatan banyak sekali, yaitu 1. Menyebabkan kecanduan, berakibat pada goncangan jiwa, bahkan sampai pada tingkat gila. 2. Dapat menyebabkan kematian yang mendadak. 3. Menyebabkan keringnya mulut dan tenggorokan, kemudian bertambah merah dan sebabnya mata. 4. Penyebab kanker dan keracunan di seluruh darah pecandunya. 5. Peredaran darah menjadi tidak lancar, fungsi limpa terganggu, memuncaknya tekanan darah, merasa banyak lupa, serta rasa selalu ingin muntah. 6. Penyebab penyakit AIDS. 7. Berat badan di bawah normal, lemah badan, muka kuning, kulit dan rambut menjadi kering serta gigi tanggal. 8. Melemahnya otak dan menurunnya tingkat kecerdasan serta semakin rendahnya tingkat kesuburan. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Carmila. Dipersilakan, Carmila. Baik, terima kasih Saudari Miutia. Perkenalkan, nama saya Carmila dengan NIM K1A020032. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum nafza pada bidang ekonomi. Pertama, menghamburkan harta yang semestinya bisa digunakan untuk hal lain yang lebih bermanfaat. Yang kedua, melemahkan sumber daya manusia atau SDM dari suatu negara. Yang ketiga, menambah beban baru bagi pemerintah karena harus menanggulangi kerugian besar tersebut. Yang keempat, menyebabkan kekayaan pada segelintir orang saja, yaitu pada orang yang berdagang nafza secara ilegal. Bahkan tak jarang digunakan untuk memukul perekonomian suatu negara. Selanjutnya pada bidang sosial masyarakat. Yang pertama, menyebabkan banyaknya perceraian dan perselisihan dalam rumah tangga. Yang kedua, di dalam pekerjaan pecandu nafza tidak mampu bekerja dengan baik dan maksimal karena hilangnya pola berpikir yang jernih. Yang ketiga, apabila pemakai nafza adalah mahasiswa, maka akan menghilangkan prestasi belajarnya bahkan sampai ter-DO. Yang keempat, dalam hal lalu lintas, si pencandu dapat merugikan orang lain karena saat berkendara tidak dapat berkonsentrasi. Akibatnya orang yang tidak bersalah menjadi korban di jalan raya. Baiklah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yakni Nisrina. Terima kasih kepada Saudari Carmila. Baik, perkenalkan nama saya Nisrina Zahra dengan NIM K1A020058. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang nafza dalam hukum positif. Berdasarkan sejarah perundang-undangan, narkotika meliputi 5 tahap. Yang pertama, masa berlakunya Ordonansi Rejik. Yang kedua, masa berlakunya Verdovande Middelin Ordonansi STBL 1927 nomor 278 JO nomor 536. Yang ketiga, masa berlakunya Undang-Undang nomor 9 tahun 1976 tentang narkotika. Yang keempat, masa berlakunya Undang-Undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika. Yang kelima, masa berlakunya Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
Yang keempat, nafza dalam hukum Islam. Narkotika secara alami, baik sintetis maupun semi-sintetis, di dalam Al-Quran maupun hadis secara spesifik mengenai hukumnya itu tidak dijelaskan, tetapi mengingat efek dari khamar yang memabukkan, menyebabkan para ulama menganalogikan nafza dengan khamar itu sama, yaitu memabukkan. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan narkotika haram untuk dikonsumsi. Yang pertama, terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 219 yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, katakanlah pada keduanya tentang dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Yang kedua, menurut batasan yang dikemukakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu khamar ialah segala sesuatu yang memabukkan. Yang ketiga, terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 90 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Yang keempat, terdapat dalam riwayat Imam Abu Daud dari Ummu Salamah yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW melarang segala sesuatu yang memabukkan dan melemahkan atau menjadikannya lemah. Hanya itu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila Huda. Baik, terima kasih kepada Saudari Nislina. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Huda Ramadanisa Sukmadika, NIM K1A00251. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum penggunaan nafza dalam bidang kesehatan. Pada Undang-Undang tahun 2009 tentang narkotika dikelompokkan dalam 3 golongan berdasarkan pasal 6 ayat 1, yaitu yang pertama, narkotika golongan 1 yang hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, seperti berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Yang kedua, jenis narkotika yang dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan yaitu narkotika golongan 2 dan golongan 3. Yang ketiga, ganja termasuk narkotika dalam golongan 1 dan apabila ganja akan digunakan dalam pelayanan kesehatan harus melalui beberapa tahapan, yaitu A. melalui serangkaian penelitian, B. setelah mendapat kesepakatan internasional, selanjutnya memindahkan ganja dari narkotika golongan 1 menjadi golongan 2 dan atau golongan 3 melalui keputusan pemerintah kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Selanjutnya, saya serahkan kepada teman kita Fadila, kepadanya dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Fitriana dengan NIM K1A0200. Di sini saya akan menjelaskan hukum Islam dalam penggunaan nafza. Berdasarkan hukum Islam, penggunaan nafza dalam bidang kesehatan masih dibolehkan karena dalam kondisi darurat, mengingat kaidah yang sering dikemukakan oleh para ulama. Keadaan darurat memperbolehkan sesuatu yang terlarang. Imam Nawawi rahimahullah berkata, seandainya dibutuhkan untuk mengkonsumsi sebagian narkoba untuk meredam rasa sakit ketika mengamputasi tangan, maka ada 2 pilihan. Pendapat di kalangan Syafi'iyah yang tepat adalah dibolehkan. Kemudian Al-Khatib Asy-Syarbani dari kalangan Syafi'iyah berkata, boleh menggunakan sejenis nafza dalam pengobatan ketika tidak didapati obat lainnya, walau nantinya menimbulkan efek memabukkan, karena kondisi ini adalah kondisi darurat. Kesimpulannya ialah, dari pembahasan mengenai hukum penggunaan nafza di bidang kesehatan, dapat disimpulkan bahwa memang terdapat jenis narkotika yang dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, seperti pengobatan atau terapi, yaitu narkotika golongan 1 dan narkotika golongan 2. Sedangkan narkotika golongan 3 yang termasuk ganja dilarang untuk digunakan. Begitupun dengan hukum Islam yang memperbolehkan penggunaan nafza untuk pengobatan karena keadaan tersebut dalam kondisi yang darurat. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.